Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2. Nah, sebelum ini kita sudah bahas untuk yang order 1. Nah, sekarang kita akan bahas untuk diferensial order 2 atau ada double dotnya. Nah, bentuk standarnya dari persamaan diferensial order 2-nya adalah sebagai berikut, yaitu pxy double dot tambah gxy dot tambah rxy sama dengan gx. Nah, untuk sekedar mereview apa itu linear. Linear itu terjadi jika variabel dependent dan turunannya itu pangkatnya 1. Kita lihat variabel dependentnya itu adalah y dan turunannya. Berarti ada y, turunannya adalah y dot dan y double dot. Kita lihat y double dot pangkatnya 1, y dot pangkatnya 1, y pangkatnya 1. Berarti ini memenuhi syarat pertama untuk linear. Kemudian syarat yang kedua itu adalah koefisien dari y dan turunannya dan juga gx itu murni merupakan fungsi dari x, bisa konstanta atau kalau dia merupakan persamaan, dia adalah persamaan murni x. Kita lihat p itu persamaan atau fungsi dari x saja, g juga x, r juga x, dan g juga x. Nah, dengan bentuk seperti ini kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial linear order 2, karena ini pangkat turunan tertingginya itu adalah 2, yaitu y double dot. Nah, persamaan diferensial order 2 ini, baik order 1 maupun order 2, itu kita bisa bagi atau bisa kita bedakan menjadi dua jenis berdasarkan dari nilai gx-nya. Kalau gx-nya itu sama dengan 0, berarti kita namakan persamaan diferensial order 2 homogen. Kalau gx-nya itu tidak sama dengan 0, berarti dia dapat kita katakan sebagai persamaan diferensial linear order 2 yang non homogen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang homogen, yaitu yang gx-nya adalah 0. Nah, misalkan px, gx, dan rx adalah sebuah konstanta, ini adalah konstanta, ini konstanta, r juga konstanta, g-nya juga konstanta, g-nya ini kan sama dengan 0. Maka persamaan bentuk dasarnya ini kita bisa rubah menjadi seperti ini, yaitu aj double dot tambah bj dot tambah cy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama adalah kita asumsikan solusinya. Solusinya itu adalah persamaan j-nya itu apa? Persamaan j itu adalah solusinya. Nah, kita asumsikan atau kita mempunyai general solusi umumnya. Solusi umumnya itu adalah y sama dengan e pangkat rx. Nah, ini dapat dari mana saya tidak tahu, kita ikuti saja prosedur matematik ini. Nah, ketika kita menentukan asumsi bahwa solusinya itu adalah y sama dengan e pangkat rx, maka kita bisa turunkan y dotnya dan y double dotnya. Nah, y dotnya berarti pangkatnya ini kita turunkan terhadap x, yaitu r, kemudian dikalikan dengan e kalikan rx. Y double dot juga sama, berarti ini kita turunkan sehingga menjadi r kuadrat e pangkat rx. Nah, kemudian dari tiga persamaan ini yang menunjukkan persamaan y dot dan y double dot itu kita substitusikan ke persamaan awalnya ini, yaitu ini. Nah, dengan demikian persamaan a y double dot tambah b y dot plus c y sama dengan 0 itu akan menjadi y double dot kita ganti yang ini, kemudian y dotnya kita ganti ini, kemudian y kita ganti ini, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. AR kuadrat E pangkat RX tambah B kalikan RE pangkat RX tambah C kalikan E pangkat RX sama dengan 0. Nah, ini kita bisa keluarkan E pangkat RX nya sehingga menjadi E pangkat RX kalikan AR kuadrat tambah BR plus C sama dengan 0. Nah, E pangkat RX kita pindahkan di sebelah kanan sama dengan sehingga menjadi 0, sehingga persamaannya akan menjadi AR kuadrat tambah BR plus C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa cari akar-akarnya, yaitu nilai R nya. Nah, itu adalah cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan asumsi solusi y-nya sama dengan e pangkat rx. Nah, ada juga yang menggunakan cara seperti ini. Kita misalkan turunan itu sama dengan d. Nah, d per dt itu sama dengan d. Jadi turunan itu adalah d, sehingga persamaan yang ini y double dot itu berarti kan turunan pangkat 2. Berarti nanti kita tulis a d kuadrat y, karena turunan kedua
turunan kedua dari Y, berarti D kuadrat Y. Kalau ini B kalikan Z dot itu adalah turunan pertama dari Y, berarti kita tulis turunan pertama D pangkat 1. Ini adalah D pangkat 2, ini D pangkat 1, sehingga menjadi B D pangkat 1 kalikan Y. Nah, bagaimana dengan yang ini? Y itu adalah tidak ada turunan, sehingga D nya pangkat 0, D pangkat 0 adalah 1, sehingga tetap menjadi C kalikan Y. Sehingga persamaannya menjadi AD kuadrat Y tambah BD kalikan Y tambah CY sama dengan 0. Nah, kemudian Y-nya kita keluarkan, kita seperti ini, Y-nya kita keluarkan seperti ini, sehingga persamaannya menjadi AD kuadrat tambah BD plus C sama dengan 0. Nah, ini ada dua bentuk persamaan, ini sama ya, kalau di atasnya ini adalah R kuadrat, R, akar-akarnya adalah R, kalau yang bawah itu akar-akarnya adalah D. Nah, D itu sama dengan R, sama aja. Nah, ini ada dua cara mengerjakannya. Terserah dari teman-teman mau pakai yang mana. Tapi untuk secara praktisnya saya lebih suka pakai yang ini. Yang D per dt sama dengan D. Jadi kita tidak perlu misalkan yang Y sama dengan E pangkat Rx ini. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang terakhir ini? Itu kita bisa lihat di slide berikutnya, yaitu yang ini. Nah, tadi ini adalah persamaan yang terakhir, yaitu AR kuadrat tambah BR plus C sama dengan 0. Nah, kita bisa cari akar-akarnya dengan rumus ABC, di mana karena dia merupakan persamaan kuadrat, berarti nanti ada dua nilai R, kita simbolkan R1 dan R2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi R1 nya itu nanti adalah minus B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, kemudian R2 nya itu adalah min B minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kita namakan dengan diskriminan. Jadi akar B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan. Nah, ada tiga kemungkinan nilai diskriminan. Kemungkinan yang pertama itu adalah diskriminan itu sama dengan 0, artinya dia diskriminan itu lebih besar daripada 0, artinya dia positif. Jadi nilai dari akarnya itu adalah positif. Itu kita sebut dengan, atau kita namakan kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, nilai dari diskriminannya akar B kuadrat min 4AC ini dia bernilai 0. Kemudian kemungkinan ketiga dia bernilai negatif, diskriminannya kurang dari 0. Jadi ketika ini kita namakan dengan diskriminan, maka akan ada tiga kemungkinan, yaitu diskriminannya positif, kemudian diskriminannya 0, dan diskriminannya negatif. Nah, masing-masing kasus ini, dari ketiga kasus ini kita bahas satu persatu. Sorry, di luar hujan, mungkin agak berisik, semoga suara saya masih terdengar. Nah, yang pertama adalah diskriminan itu positif atau lebih besar daripada 0. Nah, ketika diskriminannya itu positif, berarti nanti akan ada dua nilai R yang nilainya adalah real karena dia positif. Saya masih ragu ini diskriminan itu pakai akar enggak ya. Sebenarnya dia pakai, ini kayaknya nggak pakai akar deh. Saya hapus dulu. Ini tidak pakai akar. Kita kalau namanya diskriminan adalah B kuadrat min 4AC nya aja. Kayaknya sih nggak pakai akar ya. Sorry kalau salah. Nah, jadi nilai B kuadrat min 4AC ada tiga kemungkinan. Yang pertama dia bernilai negatif positif, yang kedua dia bernilai 0, yang ketiga dia bernilai negatif. Nah, untuk yang nilainya diskriminannya itu lebih besar daripada 0, artinya B kuadrat min 4AC itu positif, berarti akan ada dua akar yang real, artinya dia tidak ada imajiner. Nah, dan nilainya berbeda, yaitu R1 dan R2. Karena apa? R1 nya itu adalah min B plus akar dari diskriminan dibagi 2, kemudian R2 nya itu adalah min B minus akar dari nilai positif dibagi dengan 2A. Nah,
Ketika diskriminannya itu positif atau lebih besar daripada 0, berarti solusinya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. R1 nya itu adalah yang minus B plus akar diskriminan dibagi 2, kemudian R2 itu adalah minus B minus akar diskriminan dibagi dengan 2A. Nah, dari rumus yang di sini itu kan ketemu R1 dan R2. Nah, bagaimana dengan yang C1 dan C2? Nilai C1 dan C2 itu bisa kita peroleh dengan menggunakan initial condition atau kondisi awal, yaitu Y ketika waktunya 0 dan Y dot ketika waktunya 0. Simpangan ketika waktunya 0 atau simpangan awalnya dan kecepatan awalnya. Nah, ketika kita memasukkan nilai simpangan awal, maka akan ketemu simpangan awal dan kecepatan awal, maka nanti akan ketemu dengan nilai C1 dan C2. Berarti yang simpangan awal itu nanti kita gunakan yang bersamaan di ini. Kalau kita menggunakan kecepatan awal atau Y dot 0, berarti ini kita turunkan dulu, baru kita nanti samakan dengan yang diketahui. Nah, itu untuk diskriminannya positif. Nah, kasus yang kedua itu adalah diskriminannya sama dengan 0. Nah, ketika diskriminannya 0, artinya dia bernilai 0, B kuadrat 4AC bernilai 0, berarti akar dari diskriminan itu ada sama dengan 0, sehingga R1 2-nya itu min B plus minus 0 dibagi dengan 2A, berarti hanya ada 1 ya, karena nggak ada ininya 0, berarti kan sama aja, baik ditambah 0 maupun dikurangi 0, berarti nanti hanya ada satu nilai R, yaitu minus B per 2A. Nah, itu kita namakan dengan R, yaitu minus B per 2A, maka solusinya adalah Y sama dengan C1E pangkat Rx plus C2E pangkat, nah ini jangan lupa ya, kalau yang ini tadi adalah C1E pangkat R1X tambah C2E pangkat R2X. Nah, kalau diskriminannya 0, solusinya adalah C1E pangkat Rx ditambah dengan C2X. Nah, ini ada X-nya, kalikan E pangkat Rx. Ini R-nya kan sama. Nah, itu adalah kondisi kedua ketika diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kondisi yang paling spesial dari ketiga kondisi diskriminan ini, yang paling spesial adalah yang kasus yang ketiga, yaitu ketika diskriminannya menjadi negatif. Nah, kita bayangkan ketika B kuadrat min 4AC itu negatif, berarti akar dari negatif itu berarti nanti akan memunculkan bilangan imajiner. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Kita lihat di slide berikutnya ini. Nah, ketika diskriminannya itu kurang dari 0, artinya dia negatif, berarti akan ada bilangan imajiner, karena akar dari negatif itu nanti akar min 1 itu kita namakan dengan bilangan imajiner, jadi nanti akan ada bilangan imajinernya. Nah, dari rumus yang akar-akar tadi, R1 dan 2 adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, berarti nanti akan ada dua nilai R, yaitu R1 dan R2, di mana sama dengan alfa plus minus I beta. Alfa itu adalah hasil dari min B per 2A, kemudian plus minus I beta. I itu adalah akar dari min 1, beta itu adalah akar dari 4AC dikurangi B kuadrat. Nah, jadi beta itu adalah 4AC dikurangi B kuadrat, alfa itu adalah ini ya, B itu adalah beta itu adalah 4AC dikurangi B kuadrat dibagi dengan 2A, dan alfa itu adalah minus B dibagi dengan 2A. Nah, dengan adanya bilangan real ini bilangan imajiner ditandai dengan ada I, di mana I itu adalah akar minus 1, maka solusinya itu adalah Y sama dengan ini ya, sebenarnya solusi awalnya adalah ini, yaitu E pangkat alfa X, di mana alfa itu adalah nilai realnya, kemudian kalikan A kalikan E pangkat I beta X, di mana B adalah nilai imajinernya, ditambah dengan BX pangkat minus I beta X. Ini adalah solusinya. Solusi dari akar-akar yang ada real dan imajinernya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan E pangkat real X kalikan A kalikan E pangkat imajiner beta X tambah B kalikan E pangkat minus imajiner beta X.
Nah, dari ini yang awal ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Jadi yang AE pangkat I beta X tambah B kalikan E pangkat minus I beta X itu bisa kita rubah menjadi ini. Jadi C1 cos beta X tambah C2 sin beta X. Jadi yang dalam kurung ini itu kita bisa rubah menjadi seperti ini. Sehingga solusinya menjadi Y sama dengan E pangkat alfa X kalikan C1 cos beta X tambah C2 sin beta X. Nah, di dalam rumus yang ada dalam kurung ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi C3 sin beta X plus P, di mana P ini adalah sudut pasanya. Nah, jadi solusi akhirnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X kalikan C3 sin beta X plus P, di mana P adalah sudut pasanya. Nah, kita lihat bahwa ini ada konstanta A, konstanta B. Ini berbeda dengan C1 dan C2. Nah, berbeda lagi dengan yang C3. Karena kita dalam C3 kita tambah dengan beda fasa ini. Nah, bagaimana bisa kita bisa merubah, bagaimana bisa AE pangkat ini, AE pangkat I beta X tambah BE pangkat minus I beta X ini dirubah menjadi C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Ini bagaimana prosesnya saya tidak tahu terus terang prosesnya. Nah, yang saya tahu adalah bagaimana cara memproses dari yang C1 cos beta X tambah C2 sin beta X menjadi C3 sin beta X plus P. Nah, ini yang mau saya jelaskan karena yang dari sini ke sini itu saya tidak tahu. Nah, bagaimana proses yang ini, perubahan ini, kita bisa gunakan diagram fasor. Nah, bagaimana kok bisa C1 cos beta X plus C2 sin beta X menjadi C3 sin beta X plus P. P adalah sudut fasanya. Nah, kita akan gunakan diagram fasor. Nah, untuk bisa menggunakan diagram fasor, kita rubah menjadi sin semuanya. Nah, cos itu kan sama dengan sin ditambah dengan 90 derajat. Sehingga persamaan yang di baris pertama itu kita bisa rubah menjadi C1 sin beta X tambah 90 derajat ditambah dengan C2 sin beta X. Nah, ini kita gambar dalam diagram fasor di mana sumbernya adalah real, sumber Y-nya adalah imajiner. Nah, kita gambar yang ini dulu. Yang C1 sin beta X tambah 90. Nah, pertama-tama kita gambarkan sudutnya dulu. Sudutnya adalah beta X. Ini beta X ini. Nah, kemudian beta X tambah 90 itu adalah ini. Beta X ditambah dengan 90 derajat, berarti yang ini. Nah, ini itu amplitudonya itu adalah C1. Berarti kalau C1 sin beta X plus 90 itu berarti yang ini. Tingginya ini di imajinernya yaitu sin C1 sin beta X plus 90, berarti yang ini. Ini kan garisnya, sudutnya adalah ini yaitu beta X tambah 90 derajat, maka kalau kita sin kan berarti di sini posisinya, tingginya ini. Ini adalah dari yang sebelah kiri tanda positif ini, tanda plus. Nah, kemudian kita tambahkan dengan C2 sin beta X. Nah, beta X adalah sini sudutnya. Kita buat yang sejajar di ujung dari C1 ini di sini. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya adalah C2. Amplitudonya adalah C2 ini. Nah, sehingga C2 sin beta X itu adalah di sini. Dari sini ke sini. Sumber tegaknya dari garis ini itu adalah ini. Ini adalah C2 sin beta X. Nah, dengan demikian kalau kita jumlahkan C1 sin beta X tambah 90 ditambah dengan C2 sin beta X itu akan berarti ini. Yang ini ditambah dengan ini berarti ini tinggi totalnya. Ya, ini adalah C3 sin beta X plus P. Nah, kita lihat dari sini ditambah dengan ini berarti kalau kita ambil garis dari P0 ini penjumlahan vektor. C1 ditambah dengan C2 berarti akan menjadi C3. Di mana C3 itu amplitudonya atau magnitudenya, kemudian ini dari ini tinggi dari C3 dalam sumber imajiner itu adalah sama dengan C1 sin beta X plus 90 tambah C2 sin beta X, sehingga yang ini itu adalah C3 sin beta X plus ini ya, untuk mencari tinggi ini, tapi kita menghitung berdasarkan dari yang C3 berarti adalah C3 kalikan sinus beta X tambah P. Nah, P-nya ini dinamakan dengan sudut fasa ini. Nah, itu adalah proses bagaimana cara merubah yang kosin menjadi hanya nilai sin, tetapi kita tambahin dengan sudut fasa. Nah, itu adalah metode cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 yang linier.
Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal dari persamaan diferensial order 2 yang non linear, yang kita nanti kita cek dengan linear. Jadi satu persamaan diferensial non linear kita cek dengan linear ini, kemudian kita simulasikan dengan MATLAB bagaimana caranya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.